Yo friends, kembali lagi di channel Eli. Nah, pada video The Story kali ini teman-teman sekalian, mohon maaf kalau memang saya diganti nama channel saya. Karena memang ada beberapa faktor sebetulnya teman-teman ya. Karena memang menggunakan nama Eli saja ya, Eli gitu ya. Dan pada video The Story kali ini sesuai request dari teman kita atau dari YouTuber ya, yaitu ingin diceritakan dari asal usul hantu gepeng. Setelah aku merangkum dari ceritanya, dari artikel, ternyata ini cerita yang nyata gitu, dari rumah sakit Suetomo yang ada di Surabaya. Tapi teman-teman sekalian, sebelum aku bercerita, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru saya yang akan saya upload di YouTube. Dan kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Buat kalian yang ingin request cerita-cerita baru, silahkan cantumin aja di kolom komentar. Dan kalau udah, please tolong dukung terus channel saya ya, Eli ya. Kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Dari aku bercerita tentang asal usul hantu gepeng atau suster gepeng ya, yang ada di Surabaya. Berbeda dengan hantu suster ngesot, hantu suster gepeng ini jauh sangat menyeramkan dari hantu suster ngesot. Oke, kejadian ini terjadi di sebuah rumah sakit Dr. Sutomo yang ada di Surabaya. Jadi ceritanya, dulu ada seorang suster yang sangat cantik yang bernama Suster Maria. Saat itu ia sedang terburu-buru untuk menaiki lift dan tanpa disadari saat itu pintu lift menutup dengan cepat. Dia mencoba untuk berhenti, namun naas kepalanya badannya sudah tersangkut di pintu lift tersebut. Akhirnya membuat wajah dan badannya menjadi hancur dan menjadi gepeng. Dan akhirnya dia pun meninggal di tempat. Karena meninggal secara tidak wajar dan mengenaskan, hantu suster gepeng ini penasaran dan menjadi hantu suster gepeng yang begitu sangat menyeramkan. Konon katanya jika menginap di rumah sakit tersebut atau Dr. Suitomo yang ada di Surabaya, maka setiap tengah malam akan terjadi hal-hal yang aneh di luar nalar. Dan hantu bertubuh hancur dengan wajah berantakan dan juga berlumuran darah akan datang ke ruanganmu hanya untuk membangunkanmu dan menyapa. Lalu kemudian dia menghilang. Tapi hantu ini hanya menampakkan dirinya, hanya menakut-nakuti saja. Ia tidak menyakiti seseorang pasien yang ada di rumah sakit tersebut ataupun membunuh para pasien. Dan kejadian ini emang benar-benar nyata karena sudah dialami oleh banyak orang yang ketika aku baca mungkin seperti itu. Oh my god ya, ini serem sekali menurut saya. Oke, ada suatu kejadian yang dialami oleh seorang pasien laki-laki yang pernah dirawat di rumah sakit tersebut, Dr. Sutomo. Saat itu sekitar jam 3 pagi, ia sedang ke kamar mandi dan ingin membuang air kecil dan hendak kembali ke ruangan yang ia rawat, tempat ruangan yang ia rawat. Namun pada saat melangkah melalui suatu lorong di dekat bangsal mata, ia melihat sebuah lift yang rusak. Di situ tertulis bahwa lift tersebut telah rusak. Tapi anehnya, lift itu tiba-tiba berbunyi seperti sedang berjalan sendiri. Karena takut, ia mempercepat langkah geraknya agar cepat sampai ke ruang inapnya. Sesampainya ia di ruangan, ia mendengar suara langkah kaki sedang menuju ke arahnya. Pasien itu langsung menutup wajahnya menggunakan selimut. Tidak lama selama itu mendengar suara orang wanita yang mencoba
mencoba untuk membangunkannya. Kemudian pasien itu mencoba untuk memberanikan diri dan ia mencoba melihat siapakah yang mendekati dia ke ruangannya atau membangunkannya. Saat ia membuka mata, ada seorang suster cantik yang bernama Maria yang tertulis di name tag-nya atau identitasnya. Ia hanya memberikan obat dan mengingatkan pasien untuk tidak lupa meminum obat supaya cepat sembuh. Setelah memberikan obat, langsung ia pergi dan tidak berkata apa-apa. Keesokan harinya, suster jaga datang ke kamarnya dan memberikan obat kepada pasien. Pasien itu berkata bahwa jam 3 pagi tadi sudah ada suster yang membangunkannya dan memberikan obat. Respon suster jaga tersebut seakan-akan sudah mengerti dan menyebut juga bahwa tidak apa-apa jika suster Maria sudah memberikan obat, padahal pasien tersebut sama sekali tidak menyebut nama Maria. Lalu seorang pasien lain yang sekamar dengan dirinya mengatakan bahwa suster Maria sudah lama meninggal karena terjepit lip di dekat bangsal mata sehingga badannya menjadi remuk dan gepeng. Dan sampai saat ini masih banyak kejadian dan penampakan di rumah sakit tersebut, dan bisa dibilang bahwa cerita ini kisah nyata. Percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Nah, anyway, segitu saja mungkin dari saya ceritanya. Mudah-mudahan kalian suka dan terhibur ya. Dan saya ingatkan lagi, mungkin percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Dan buat kalian yang ingin request lagi dari cerita baru, silahkan kalian cantumin aja di kolom komentar. Dan mungkin sekian. Dan jangan lupa juga tolong please dukung channel saya, bagikan ke teman-teman supaya teman-teman juga merasakan dari adanya video-video baru saya yang akan saya upload di YouTube. Mungkin sekian, bye bye.